Akibatnya, terjadi pertempuran dahsyat antara bangsa jin dan para malaikat. Dengan akhirnya, para malaikat memenangkan pertempuran. Sementara beberapa jin yang selamat dari pertempuran melarikan diri ke pulau-pulau yang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan siapakah jin pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang diketahui manusia tentang bagaimana sejarah bangsa jin diciptakan, bagaimana sejarah awal mula bangsa jin bisa ada di muka bumi. Mungkin sebagian orang ingin tahu mengenai asal-usul jin, baik itu siapa nenek moyang jin atau siapa jin yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu, manusia berasal dari satu garis keturunan yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sebagai pasangannya. Mereka berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang sangat beragam, menyebar ke seluruh penjuru dunia dan memunculkan berbagai kelompok etnis dan ras manusia. Lalu, bagaimana dengan bangsa jin yang hidup berdampingan dengan manusia? Apakah mereka juga berasal dari satu keturunan yang sama seperti manusia? Berikut ini adalah beberapa riwayat mengenai kisah tentang jin yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisah tentang jin yang pertama kali mendengarkan Al-Quran. Terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwa leluhur dari bangsa jin adalah Azazil, sementara ada pula yang mengaitkannya dengan Al-Jan. Namun, dalam catatan singkat yang terdapat dalam kitab Bahirul Anwar, pernah ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib mengenai leluhur dari bangsa jin yang pertama kali diciptakan. Ali pun menjawab bahwa bapak dari semua jin pertama adalah bernama Sumia. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin diciptakan dari kobaran api yang menyala-nyala, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, dan manusia diciptakan dari tanah. Di dalam kitab ini dikisahkan bahwa 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menciptakan jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dari ayat di atas disebutkan jin dahulu baru manusia. Itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dahulu baru manusia. Kemudian dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Sumia adalah nama jin pertama yang diciptakan, yang kemudian tinggal dan hidup di bumi. Setelah penciptaannya, Sumia memohon beberapa permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Sumia meminta bisa melihat segala sesuatunya di muka bumi ini, namun tidak dapat dilihat. Maksudnya di sini adalah jin itu dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat keberadaan jin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Sumia ini. Permintaan kedua, Sumia memohon agar jika di antara kami ada yang meninggal, maka jenazahnya akan langsung dibawa ke bintang surya, bukan dimakamkan di bumi, atau dalam istilah saat ini
bintang surya. Kemudian Sumia melanjutkan dengan permintaannya yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar awet muda, sehingga saat umur para bangsa jin mulai menua, tubuhnya akan kembali menjadi muda. Oleh karena itu, umur bangsa jin ini sangatlah panjang, jauh melebihi umur manusia, bahkan bisa mencapai ratusan hingga ribuan tahun. Suatu hari, Sumia menikah dengan pasangannya yang merupakan jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari hasil keduanya memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya, hingga keturunan dari mereka ini mendirikan kerajaan-kerajaan yang sangat banyak. Sampai akhirnya Sumia pun meninggal dunia, maka datang generasi selanjutnya. Kemudian setelah terbentuk banyak kerajaan jin di dunia ini, mereka akhirnya terlibat dalam konflik, berjuang untuk menguasai wilayah, dan terlibat dalam pertempuran, dan saling menumpahkan darah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi dan menghadapi bangsa jin yang berperang. Akibatnya terjadi pertempuran dahsyat antara bangsa jin dan para malaikat. Dengan akhirnya para malaikat memenangkan pertempuran. Sementara beberapa jin yang selamat dari pertempuran melarikan diri ke pulau-pulau yang jauh. Wallahu a'lam. Kemudian malaikat menertibkan bangsa jin dan sebagainya. Dan ada anak jin yang masih kecil dibawa naik oleh malaikat dan kemudian hidup di langit. Dan jin kecil ini yang dibawa oleh malaikat ke langit itu bernama Azazil. Dia dididik, dirawat oleh malaikat sampai dia besar. Akhirnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tumbuh menjadi jin yang berilmu dan sangat soleh, dan menjadi pemimpin ahli ibadah kala itu di kalangan mereka. Singkat cerita, bahwa Azazil hidup dengan para malaikat, beribadah layaknya malaikat, dan menjadi jin paling soleh sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan makhluk yang berbeda. Bukan dari bangsa malaikat, bukan pula dari bangsa jin, tetapi manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama kali yang diberi nama Adam. Lalu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, namun jin tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang mencegahmu untuk sujud saat aku memerintahkanmu?" Kemudian jin ini menjawab, "Aku lebih mulia daripada Adam yang engkau ciptakan. Aku berasal dari api, sedangkan dia berasal dari tanah." Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut semua gelar kehormatan yang dimiliki oleh jin karena sikap sombongnya. Akhirnya, nama Azazil berubah menjadi iblis yang kita kenal hingga saat ini. Adapun sejarah tentang bangsa jin ini, memang tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang asal-muasal bangsa jin. Akan tetapi, banyak riwayat Israiliyat yang sebagiannya bersanad dan sebagiannya tidak bersanad. Tentu kita bisa menceritakannya hanya sebagai pengetahuan saja, bukan untuk dijadikan sandaran. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ceritakanlah tentang kisah-kisah Israiliyat Bani Israel, dan tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan itulah kisah tentang Sumiyah, nenek moyang dari bangsa jin. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.